Sungguh Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Tuhan, saat orang-orang meninggalkan kami, cuma Tuhan yang paling setia pada kami. Tuhan, Engkau yang gak pernah gagal dalam hidup kami. Engkau satu-satunya yang kami harapkan. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Tuhan, dengan keadaan kami hari ini, mungkin ada kami yang hari ini kami datang dengan sakit penyakit. Kami datang dengan keputusasaan. Kami datang dengan keterpurukan, ketidakberdayaan. Bapak, tiliklah keadaan kami masing-masing. Kami orang-orang yang mengharapkan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan melawat kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan akan mendengarkan doa-doa kami. Karena kami percaya Tuhan mengasihi kami. Urapilah kebenaran firman-Mu. Kiranya iman kami boleh dibangun. Dan iman kami boleh terus bertumbuh. Kami percaya bahwa Tuhan itu baik. Di dalam nama Yesus. Siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk kembali. Berdoa karena percaya. Amen. Kita akan baca dalam Matius 6. Tentang hal berdoa di ayat yang kelima. Dikatakan gini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Katakan amin. Ayat ketujuh dikatakan gini. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Katakan amen. Kita berdoa itu bukan karena munafik, tapi karena kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Amen. Katakan Tuhan baik. Dikatakan doa tuh jangan bertele-tele. Doa tuh gak perlu panjang-panjang. Doa tuh gak perlu pakai kata-kata yang sulit. Bahkan kalau saya bisa bilang doa tuh gak perlu pakai mikir. Doa aja apa yang di hatimu. Dengan bahasa yang sederhana. Bahkan kadang-kadang waktu kita lagi berbeban berat dan hati kita tuh lagi penuh sesak. Kita bahkan gak punya kata-kata. Yang pernah ngalamin angkat tanganmu. Kita cuma bisa nangis, kita cuma bisa bilang Tuhan tolong saya. Gitu. Dikatakan Yesus bilang gini. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saya yakin saya gak perlu basa-basi kalau saya ketemu suami saya. Suami saya gak perlu basa-basi kalau ketemu saya. Anda tahu bahwa saya tuh orang yang blak-blakan, orang yang apa adanya. Dan saya gak akan simpan-simpan perasaan saya. Kalau saya gak suka, saya gak ngomong. Kalau saya lagi marah, orang bisa lihat dari muka saya gitu. Jadi sama seperti kita dengan Tuhan, gak usah basa-basi. Kita kecewa, kita sedih, kita ngomong aja sama Tuhan. Kita takut, kita bilang sama Tuhan. Tuhan saya takut. Percayalah, Tuhan lebih senang sama orang yang gak basa-basi. Tuhan gak suka dengar orang yang doa tuh panjang-panjang supaya dinilai rohani sama orang gitu. Tuhan senang doa yang apa adanya, yang gak bertele-tele. Makanya saya percaya Tuhan senang sama saya, soalnya saya tuh gak bertele-tele orangnya. Saya kalau ngomong langsung cespleng gitu. Ya gak sih? Puji nama Tuhan. Kalau kita udah kenal sama Tuhan, kita gak perlu kulo nuwun. Kalau datang, Tuhan aku butuh Engkau. Tuhan aku lagi kesel banget, Tuhan aku lagi marah. Kita ngomong apa aja sama Tuhan, amen. Saya kalau lagi mau doa makan, saya ngomong gini. Tuhan terima kasih buat makanan ini. Dalam nama Yesus, amen. Gue makan. Dan saya sering dihakimi. Dibilang sama orang Kristen di sekitar saya, itu doa orang lapar.
Saya kasih tahu, kalau anak saya kasih makanan, ngomongnya panjang lebar, saya juga bingung. Cukup bilang thank you, it's enough. Saya nggak menghina atau merendahkan orang-orang yang kalau doa tuh mesti panggil Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, lalu doain ini dan itu. No, don't be offended. Saya cuma mau ajarin, Yesus yang ngajarin kita. Doa tuh jangan kayak orang gak kenal Tuhan gitu. Jangan bertele-tele karena Tuhan tahu yang kita butuh. Katakan amin. Dikatakan percayalah Bapamu mengetahui apa yang kamu butuhkan sebelum kamu meminta kepadanya. Keren gak sih? Dan basically gak usah panjang-panjang, Tuhan tahu. Kamu cuma ngomong gini, Tuhan tolong saya. Tuhan langsung tahu itu apa. Tuhan tahu pertolongan apa yang kamu butuh. Amen. Karena Tuhan yang paling tahu isi hati kita. He's the best. Amen. Berdoa karena kita percaya Tuhan itu baik. Yesus ngajarin lagi dalam Matius 7 ayat 9. Sampai 11 kita baca. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Rugi kalau gak minta. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Anak-anak saya itu bilang gini waktu papanya ulang tahun. What's the best thing about your dad? Apakah hal terbaik tentang papamu? Saya bilang gitu. Anak-anak bilang gini, papa itu selalu ngasih kita barang-barang yang gak murah, dia bilang gitu. Papanya selalu kasih dia yang terbaik gitu intinya. Gak asal murah. Kan ada orang yang ngasih asal murah kan. Tapi kalau papa tuh dia bilang kasih saya apa-apa tuh yang terbaik. Mereka anak-anak yang gak pernah takut minta apapun sama kami. Apa yang mereka lakukan kalau pengen minta sesuatu? Mereka cuma buka pintu kamar saya. Mereka sampai gak perlu ngetuk lagi kalau ke kamar saya. Saking dekatnya, mereka tinggal masuk dan bilang gini, Mami, anak saya tuh lucu ya gayanya. Can I have a new headphone? Terus papanya selalu godain. Why? Because my old one is broken. Oh ya udah nanti papa beli yang 100.000 aja. Dia langsung ketawa. Hahaha. Oke gitu. Karena dia tahu papanya gak mungkin beliin dia yang asal murah. Dia selalu percaya. Dia tinggal minta dan papanya pasti kasih yang terbaik. Waktu kita doa, kita harus percaya bahwa kita punya Bapa yang baik. Bapa yang pasti dengar yang kita butuhkan. Dan Bapa yang selalu kasih kita yang terbaik, bukan second best. Amen. Anda kalau doa tuh harus percaya. Karena iman kita lahir dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman itu lahir dari hubungan kita sama Tuhan. Kenapa anak saya begitu percaya kalau dia minta apa saja, papanya pasti kasih. Karena dia kenal papanya. Dia kenal bahwa dia punya papa yang selalu kasih dia yang terbaik. Jadi dia gak pernah ragu tuh minta apapun. Bahkan waktu dia punya kerinduan gini, Papa, can we go to Korea please? Saya senyum-senyum, tunggu kita nabung dulu saya bilang. Tapi anak saya selalu percaya. Papa mama pasti bawa saya kemana saja yang saya pengen pergi. Sekeren itu kepercayaannya. Dia sampai selalu bertanya, Mama, apakah kita kaya? Saya pikir ini pertanyaan anak jujur karena dia pikir gini, kenapa papa mamanya selalu bisa kasih mereka yang terbaik gitu loh. Saya bilang gini, we are okay. Kita nggak kaya raya karena kamu bisa lihat rumah kita kecil, tapi papa mama selalu berusaha kasih kalian yang terbaik. Dan Anda harus tahu, Bapa kita di sorga sangat kaya. Bapa kita yang di sorga itu sangat maha kuasa. Saya dan suami aja yang dengan sangat-sangat terbatas
bisa ngerti kasih yang terbaik buat anak-anak kami. Sampai anak-anak kami pikir kami ini kaya banget gitu. Bisa paham? Percayakah Anda bahwa Anda punya Bapa yang baik? Percayakah Anda bahwa Bapa itu Bapa yang sangat kaya? Bapa yang penuh dengan anugerah. Bapa yang penuh dengan kemurahan. Bapa yang selalu dengar jeritan hatimu. Masalahnya kadang-kadang kita gak sabar nunggu, itu aja. Kadang-kadang kita pikir kita mau sekarang. Kita mau sembuh sekarang. Dengan caranya kita sekarang, itu kita. Betul? Tapi seperti bagaimana anak saya percaya bahwa suatu hari Papa pasti bawa saya ke Korea. Dan dia sabar tunggu dan dia enggak pernah tanya, kapan? Dia enggak pernah buka pintu kami tiap hari dan tanya, kapan? Dia enggak pernah ketok-ketok dan bilang, kapan Mama? Enggak pernah. Dia cuma tunggu. Karena dia percaya, papanya pasti tepati janjinya. Kita kadang-kadang sama Tuhan. Kita doa, tapi Tuhan gak jawab-jawab, ya gak sih? Tapi kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu percaya bahwa kamu punya Bapa yang baik, kamu akan sabar menunggu. Katakan amin. Ingat, kunci iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Katakan aku percaya. Markus 11 ayat 22, Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Katakan sama-sama, percayalah kepada Allah. Yesus mengatakan kepada kita, percayalah kepada Allah. Bahkan dikatakan di dalam ayat 24 nih keren banget. Dikatakan gini, Markus 11 ayat 24 dibilang gini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, katakan percayalah. Bahwa kamu telah menerimanya. Katakan aku telah menerimanya. Yesus bilang, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kalau kita doa, kita harus percaya. Yesus ngajarin kita cara berdoa yang penuh kuasa. Doa yang akan menggoncangkan hati Bapa. Kalau kamu minta dan doa, Yesus bilang gini, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sudah terima belum? Belum. Sudah sembuh belum? Belum. Tapi Yesus bilang ini, percayalah kepada Allah. Percayalah bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang luar biasa, saya tuh amazed. Tiap kali saya doa sama Tuhan, dan saya selalu bilang gini, Jesus thank you. Saya belum terima jawaban doa saya, tapi saya biasakan selalu bersyukur. Belum dijawab Tuhan, saya cuma bilang, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, Father thank you. Jesus thank you. Saya nih dalam pergumulan berat, Tuhan gak jawab-jawab. Tapi saya cuma bisa bilang, Lord thank you. Kadang-kadang di saat kita lagi tertekan, doa kita gak dijawab, sakit penyakit kita belum sembuh. Kalau kita mengeluh, kita tambah lemah, kita tambah putus asa. Bahkan ingat saya pernah khotbah bahwa perkataan kita adalah doa. Kalau Anda percaya dan Anda mau lakukan seperti yang Yesus ngomong, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Artinya gini, tetaplah bersyukur. Nantikanlah jawaban doamu sambil bersyukur. Seolah-olah kamu sudah menerimanya. Meskipun kamu belum sembuh, tapi tiap pagi kamu harus bangun dan bilang gini, Tuhan terima kasih saya sudah sembuh. Tuhan terima kasih saya sudah dapat pekerjaan. Tuhan terima kasih saya diberkati. Tuhan terima kasih anak-anak saya kenal Tuhan. Tuhan terima kasih semua staf saya takut Tuhan. Tuhan terima kasih saya percaya saya punya staf yang excellent. Yang melayani dengan hati. Amen. Karena kalau kita nggak bersyukur, kita sesak, kita lemah, dan kita makin nggak berdaya.
Tapi Yesus ngajarin kita, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya. Bagaimana orang percaya bahwa dia sudah menerima? Dia harus bersyukur dan terus bersyukur. Dan Yesus berjanji bahwa apa saja, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang mau terima janji Tuhan katakan amin. Saya undang Marlon Bolong. Saya akhiri. Yesus ngajarin satu hal lagi tentang doa. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bahkan dalam doa Bapa kami diajarkan dalam Matius 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, doa kita gak akan dijawab kalau kita gak ngampunin kesalahan orang. Jadilah orang yang pemurah. Sulit menemukan orang yang gak bikin salah. Katakan amin. Oh, men. Tiap hari kita dilukai, tiap hari kita disakiti, tiap hari kita dikecewakan. Setiap hari kita dibikin marah. Kalau kita gak pemurah, kita sengsara. Dan Yesus bilang, kalau kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu. Karena kita juga butuh Tuhan mengampuni kita. Salah satu yang menyebabkan kita punya masalah, kita punya penyakit adalah dosa-dosa kita. Dan kalau kita butuh disembuhkan dan dipulihkan Tuhan, kita butuh diampuni Tuhan. Dan kunci diampuni Tuhan adalah kalau kita ngampuni orang lain. Amen. Kalau Anda percaya, Anda akan melakukan apa yang Tuhan katakan. Berapa banyak saudara yang mau berdoa karena percaya. Percaya dia tahu yang kau butuhkan. Percaya bahwa kau punya Bapa yang baik. Bapa yang pasti menjawab semua yang kau doakan. Katakan terima kasih. Mari mengucap syukur sama Tuhan.